daging, setiap pertumbuhan dalam diri seseorang itu hamun haramun lam yuqbalullahu salatahu wa alaihi minhu syai'. Kata Nabi, kalau dia membeli satu pakaian seharga 10 dirham, maka 1 dirham atau 8 dirham, 1 dirham dari 8 dirham tadi ada yang haram, maka Allah tidak mau menerima salatnya. Salatnya nggak mau Allah terima. Itu 1 yang haram. Kalau semuanya haram, itu kan lain cerita tuh. Kalau 1 yang haramnya tak diterima, apalagi semua. Kemudian dalam riwayat yang lain, kullu lahmin nabata minal haram fannar aula bihi. Setiap daging, setiap pertumbuhan dalam diri seseorang itu yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih berhak atas diri dia daripada yang lain. Berat apa tak berat tuh? Man lam yubali min aina iktasabal mala lam yubali Allahu azza wa jal min aina adkhalahud nar. Apa kata dalam riwayat yang lain? Barang siapa yang tidak memperhatikan dari mana dia menghasilkan makanan dan pendapatan atau menghasilkan harta untuk diri dia, lam yubalillahu azza wa jalla min aina adkhalahud nar. Bahkan Allah tidak mau memperhatikan diri dia, justru Allah memasukkan dia ke dalam neraka aina sya'a, di mana Allah ingin. Di mana Allah inginkan dia masukkan dia ke dalam neraka, Allah masukkan. Jahannam kah, wil kah, sakar kah, dan lain sebagainya. Masuk ke dalam neraka jahannam, atau sakar, atau wil, atau syar, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hati-hati. Man amsa waniyan min talabil halal bata maghfuran lahu wa asbaha wallahu anhu radin. Siapa berada di waktu petang dalam keadaan letih karena mencari yang halal, pada malam harinya dosa-dosanya diampuni dan pagi harinya Allah ridho kepadanya. Ini penting nih buat bapak-bapak yang mencari nafkah. Tapi yang cari nafkah bukan bapak-bapak, Ustadz, kami ibu-ibu. Kedua-duanya lah, terserah mau siapa, mau bapak, mau ibu. Kalau yang dicarinya adalah atau mencari dengan cara yang halal, atau yang dicari adalah halal, dia 2. Pertama, cara mencarinya harus halal. Yang kedua, yang dicari juga halal. Nah, yang ketiga, tidak hanya halal tapi baik. Dan yang keempat, yang dimakan pun halal. Cara mencari halal, yang dicari halal, yang dimakan halal. Ini paling penting yang harus dipahami. Baik, itu dalilnya Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita masuk pada poin selanjutnya. Jenis sumber, jenis dan sumber harta halal dan haram. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, haram karena bendanya. Apa contohnya haram karena bendanya? Ada yang tahu contoh haram karena bendanya? Khamar, babi, narkoba. Apa lagi? Narkoba haram, ganja sebangsa haram, minuman keras sebangsa haram, tuak sebangsa haram, babi haram, semua binatang buas haram. Ini karena benda. Bukan karena yang lain, tapi karena benda. Keterangan rincinya adalah sebagai berikut, kata Imam Al-Ghazali. Asal semua bahan makanan di muka bumi ini berasal dari 3 bahan dasar. Pertama, mineral seperti garam, tanah, dan sejenisnya. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, hewan. Dalam setiap ini ada unsur keharaman jika ada tambahan. Contoh, kalau garam. Garam itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal. Bisa jadi haram kah? Bisa kalau ditambah dengan minyak babi atau dicampur dengan ada unsur yang mengharamkan. Jadi semua unsur air mineral ini halal apa haram? Halal. Tapi kalau dicampur dengan tuak sedikit aja, halal apa haram? Kalau campur air zam-zam, nah bingung kan? Oh enggak ya, haram juga ya?
Karena ada yang mengharamkan. Maka sesuatu yang mengharamkan meskipun sedikit, maka yang lain tadi bercampur dengan yang halal, maka yang halal berubah menjadi haram. Meskipun hanya sedikit. Makanya persoalan haramnya khamar, haramnya judi, haramnya babi, sedikit ataupun banyak sama haramnya. Karena yang diharamkan bukan hanya fisiknya, tapi zatnya juga diharamkan. Baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Haram karena benda. Yang kedua, ada haram yang karena maknanya atau penyebab keharamannya. Yang tadi kita sampaikan, sesuatu yang tidak haram tapi berubah jadi haram ketika sudah, contoh. Kalau Bapak Ibu, ini ada poinnya. Kalau Bapak Ibu makan nasi, asal nasi itu kan halal. Tapi ketika Bapak Ibu makan tanpa doa, itu bisa berubah dua makna. Bisa subhat, bisa haram. Coba bayangkan. Jadi kira-kira contoh lain, sendal. Sendal yang subhat bisa berubah jadi haram. Sendal itu yang di depan itu, kini tak ada pemiliknya. Itu jadi subhat sekarang. Karena tak ada pemiliknya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai, jadi apa dia? Jadi haram dia. Tapi kan cuma ke kamar mandi, Ustaz. Mau ke kamar mandi kayak gosop namanya, maling deh. Yang sesuatu yang tidak halal, tidak haram, bisa menjadi haram tergantung pada cara dan cara zahirnya, bisa secara zahir, bisa secara batin. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Makanya makanan yang kita makan, Ustaz, ada makanan haram, tapi kita makan dengan bismillah, berubah jadi halal nggak? Nggak bisa jadi halal. Istilah ini kita balik. Bapak Ibu makan, tapi tanpa bismillah. Bapak Ibu makan, tapi tanpa bismillah. Halalkah, haramkah, subhatkah? Ikhtilaf para ulama. Yang paling kecil mengatakan subhat. Yang kita makan subhat. Coba bayangkan. Bahkan yang paling ekstrim mengatakan yang Anda makan tidak baik. Yang Anda makan haram. Yang paling ekstrim. Orang yang makan tidak pakai doa itu haram. Yang paling ekstrim. Tapi di bawah itu ada yang mengatakan subhat. Adakah yang mengatakan orang makan tanpa doa itu halal? Tak ada. Ittafaqal ulama, tidak ada. Ulama sepakat, tidak ada yang mengatakan halal. Berarti sekarang pertanyaannya, banyak nggak yang melakukan begitu? Ada nggak Bapak Ibu minum tanpa doa? Ada Ustaz, lah haus sekali gemilah katanya. Baik, satu. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, haram karena salah dalam cara memperolehnya. Nah ini dia. Haram karena salah cara memperolehnya. Yang pertama, cara yang halal itu atau cara mendapatkan harta ada beberapa cara. Satu dengan usaha, yang kedua tanpa usaha. Yang ketiga, bisa mendapatkannya dengan cara bekerja, bisa masuk dalam usaha, atau tidak bekerja juga sebenarnya tanpa usaha. Sekarang pertanyaannya adalah dengan cara usaha atau bekerja, jualan, kerja dan lain sebagainya. Kita lihat. Bapak Ibu pergi mengajar. Jam 7 berangkat karena sudah masuk. Balik jam 4 sore. Kan begitu? Rutinitas. Sekarang pertanyaannya, bisa enggak pendapatan Bapak Ibu tadi berubah menjadi haram, yang tadi halal? Halal enggak hasil jeripayah kita tadi? Tergantung. Kalau Bapak Ibu niatnya karena Allah, halal. Tapi kalau Bapak Ibu bekerja bukan karena Allah, kata Allah, ini untuk siapa? Bukan untuk diriku. Ini yang kata para ulama. Orang yang bekerja bukan tujuannya bukan untuk Allah, tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak bisa. Karena kata Allah, engkau bekerja bukan untuk aku. Maka dilabeli halal wa haram tadi bukan hanya pada aspek zahir saja, tapi juga perlu batin. Gitu. Dan melabelkan halal haram itu tidak mesti pada sesuatu yang sifatnya jelas keharamannya. Bisa jadi pada yang tidak haram pun bisa berubah menjadi haram. Contoh yang tadi, cara mendapatkan harta yang haram dengan usaha. Usaha ini kita ambil dulu kerja. Kerjanya misalkan jadi guru. Pergi pagi dia niat karena Allah, bismillah aku kerja karena Allah. Pergi pagi. Jam 7 udah masuk, jam 4 pulang. Rutinitas hari-hari. Dia ngajar. Satu ketika dia ngajar, harusnya ngajar 2 jam, dia cuma masuk 1 jam. 1 jam lagi dia kemana? Dia pergi entah
ke warung, ke kantin, entah dia ngobrol sama guru yang lain. Ternyata gajinya masuk full. Maka yang dia makan daripada 1 jam tadi haram. Kalau yang 1 jam tadi dia makan haram. Kenapa kok haram? Karena dia korupsi. Apa yang dia korupsi? Korupsi waktu. Dia merugikan siapa? Kecuali ada urusan sekolah yang memang dinisbatkan kepada diri dia. Kita ambil contoh. PNS. Harus masuk jam berapa? PNS masuk jam berapa? Jam 8 semuanya harus masuk kantor. Pas apel nongkrong di warung. Ini banyak kejadian di PNS-PNS ini. Pas apel dia nongkrong di belakang. Harusnya udah masuk. Harus masuk kerja. Tapi mereka kerjanya bukan di situ. Bukan di kantor, kerjanya di warung. Dan harusnya dia pulang jam 3, dia pulang jam 1. Gaji utuh. Gaji utuh. Pertanyaannya adalah, banyak enggak yang seperti ini? Kira-kira kita hukumi apa? Syubhatkah atau haramkah? Orang yang sengaja korupsi waktu, orang yang sengaja mengurangi kewajibannya, orang yang membatasi kewajiban yang sudah sesuai dalam akad dan ketentuan, dia memakan harta haram. Ini kalau kita pahamin yang begini, istilah kata orang tua kami zaman dulu, jangan makan gaji buto. Gaji buto yang dimakan itu haram. Nah, ini makanya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali cara mendapatkannya. Kemarin ada seorang perempuan bilang begini sama saya. Ustadz, kemarin Ustadz, gaji saya masuk 2 kali. Oh, kan untung tuh. Kira-kira mau diapain tuh? Mau jujur atau bohong kan gitu. Masuk gaji 2 kali. Kemudian dia bilang, Ustadz, haruskah saya kembalikan atau bagaimana? Sederhana cara menjawabnya sebenarnya. Kalau dia punya iman, dia akan kembalikan. Tapi kalau dia tidak punya iman, mesti akan dia makan. Dalam arti yang lain, dia akan mencari celah. Alhamdulillah dapat bonus. Padahal gaji masuk 2 kali, sama bentuknya dikata bonus. Pertanyaannya diuraikan dulu, bonus apa? Oh, ini mungkin bonus akhir tahun. Ini masih November, lah kok bisa bonus akhir tahun? Oke, sekarang kita lihat. Karakteristik yang karakter orang yang membuat dia berani meninggalkan perbuatan tersebut atau berani mengembalikan tersebut. 100.000 kami kembalikan Ustaz. 5 juta, mikir Ustaz. Apalagi pas lagi butuh. Pakai dulu, besok baru kembalikan. Nggak bisa. Jadi jangan memakai sesuatu yang bukan hak kita, kan gitu. Baik, kita kembalikan dulu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi cara mendapatkan. Itu gaji kita masuk, kita bekerja. Kalau Anda bekerja full, Anda dapat full silahkan. Itu halal, haknya Anda. Tapi dengan catatan Anda bekerja karena Allah, bukan karena manusia. Yang kedua, kalau Anda ada, misal, ini contoh imam masjid. Imam masjid kan dibiayai oleh imam masjid paripurna dibiayai oleh pemerintah. Sementara di antara imam masjid itu ada yang menjadi mutawif misalkan. Dia harus keluar 12 hari. Maka ketika dia tidak bekerja selama 12 hari itu, maka dia wajib mengembalikan yang 12 hari itu ke pemerintah. Atau dia cari orang untuk menggantikan diri dia dengan izin ketua masjid, dengan izin yang memberikan izin, maka dia menggaji atau mengganti yang 12 hari dari gaji dia harus diberikan kepada orang yang menggantikan. Kalau tidak, kembalikan. Kalau dia tetap makan, dia haram. Makan yang haram. Berat Pak? Berat. Tapi Bapak Ibu jangan salah fikir ya. Maka ada seorang profesor kemarin bilang begini ke saya. Dari profesor ke profesor. Jadi saya punya guru profesor. Nah, profesor ini pernah bertanya kepada salah seorang profesor yang sering ngisi kajian. Apa kata profesor tersebut? Prof, gaji prof kan sudah besar. Ngapain juga ngisi kajian di masjid-masjid? Gitu. Profesor itu jawab, sederhana aja jawaban profesor tadi. Kata profesor tadi, aku ndak tahu gaji aku itu masih ada yang halal apa tidak, kata dia.
Tapi jangan tersinggung Bapak Ibu. Tapi ini pernyataan beliau langsung. Aku tidak tahu itu gaji aku itu masih ada nggak yang halalnya tuh. Saya nggak tahu itu kata dia. Karena campurannya banyak kata dia. Pajak lah, inilah segala macam kata dia gitu. Tapi kalau dari, mohon maaf, dari masjid-masjid ini kata dia, itu jelas halalnya kata dia. Bahkan berkahnya lain kata dia. Perkataan profesor ini menggelitik Pak. Kenapa saya katakan menggelitik? Satu sisi dia berpikir hampir bisa kita katakan sulit sangat mencari yang halal hari ini. Oh kalau dulu orang tua kita mohon maaf Pak, nak jangan kau coba-coba makan yang bukan hakmu. Rela dia lebih baik kita lapar daripada harus makan meskipun cuma sedikit. Ada anak, misal kami dulu waktu kecil dulu, nemu duit lah misalkan. Saya kasih tahu bapak, Pak saya nemu duit. Saya mau belikan ke ini boleh tak? Belikan ke es gitu. Dijawab sama bapaknya, sama bapak saya. Kalau kau makan duit itu duit haram tuh katanya. Coba bayangkan Pak. Padahal duit itu tidak sedikit bagi awak kecil-kecil dulu. 50.000 kan besar pada saat itu. Tapi kalau kita belikan jadi apa? Jadi haram deh. Karena yang kita makan bukan haknya kita. Jadi makanya Bapak Ibu, orang yang menemukan barang, lukotoh namanya, ada barang temuan itu sifatnya subhat. Kita temukan. Syarat untuk bisa memilikinya setelah 1 tahun dan setelah ada usaha. Misal ketemu depan masjid ini, duit 100.000. Kelilingin dulu semua jamaah nih, diumumkan lewat masjid setiap hari selama setahun. Setelah setahun baru pakai. Mak menunggu setahun cuma 100.000 Pak. Makanya kata para ulama masukkan ke kotak infak setidaknya, sedekahkan gitu. Makanya jangan coba-coba makan yang bukan hak kita Pak. Jangan coba-coba. Baik, itu dengan misalkan guru, PNS, pekerjaan yang lain. Ini kan semuanya sederhana Ustadz, yang selalu kita temukan dalam hari-hari. Itu dia masalahnya sekarang. Makanya kenapa kita jauh dari nilai agama, karena yang kita makan itu yang haram-haram. Jangan dikira yang haram itu sifatnya yang fisik secara haram, bukan. Bisa jadi Bapak Ibu masuk toko warung bakso, belum disuruh makan sudah Bapak Ibu makan. Belum ada akad transaksi jual belinya di situ. Oleh para ulama ada kiasan, tapi kiasan tidak pada poin tersebut. Kata para ulama begini, kita beli bakso, bang, bakso 1 bang, disediain sama abangnya, langsung kita lahap makan. Belum ada kontrak bayar Pak, dan belum ada akad di situ. Sering enggak Bapak Ibu begini? Ini masalah nek, masalah. Karena kita belum bangun akad di situ. Mana akad kita belum ada. Begitulah Islam. Sampai sedetail ini Islam mengajarkan kita. Meskipun ikhtilaf para ulama, tapi para ulama mayoritas mengatakan orang yang seperti ini makannya salah. Meskipun di belakang kita transaksi. Ini perlu dijelasin dulu satu-satu. Kita ambil contoh, kapan waktu kita jelasin secara detail Pak. Ini saya kasih tahu dulu satu contoh. Di dalam transaksi jual beli itu hukum akad itu wajib. Bang Ardi, saya beli air Bang Ardi. Kata Bang Ardi, saya jual Ustadz. Bapak Ibu bisa temukan transaksi menggunakan akad seperti ini kalau Bapak Ibu datang ke Inhil, Tembilahan. Saya jual Bang, saya beli Bang, saya jual Bang. Selesai akad Pak, transaksi. Duit dikasih, barang kita ambil. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Sah gak? Sah. Karena syaratnya itu transaksi jual beli, ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada akad, dan tidak boleh cacat. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ya, untuk transaksi jual beli, sahnya transaksi jual beli itu tergantung pada keridhaan kan. Sekarang pertanyaannya, penjual sekarang ada nggak yang mau melihatkan cacat daripada barang yang dijual? Saat kalau kami sebutkan cacatnya nggak akan bakal dijual, dibeli pembeli Ustaz. Itu kejujuran kita tak ada sekarang. Berarti banyak nilai yang tergores sekarang. Itulah kenapa Allah kata ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Kezaliman itu dengan transaksi jual beli lebih banyak. Maka sampai Allah kata, sampai Nabi bilang begini, seburuk-buruk tempat tuh pasar gitu. Seburuk-buruk tempat tuh pasar, karena kecurangannya banyak, monopoli, ihtikar, penipuan segala macam ada. Kita kembalikan pada poin bakso tadi. Masuk Bapak Ibu, transaksi di situ. Bapak Ibu langsung makan, belum dipersilahkan tapi langsung makan. Kira-kira gimana hukumnya?
Sudah adakah transaksi akad di situ? Belum ada akad. Seharusnya seperti apa? Fasid. Fasid. Fasid itu rusak, transaksinya rusak. Transaksinya batal. Kenapa? Barang ada tapi tidak ada akad jual belinya. Sekarang kita kembalikan, mazhab mana yang paling ekstrim? Di antara transaksi jual beli ini, mazhab mana paling ekstrim? Syafi'i. Syafi'i semua enggak? Syafi'i semua. Tapi mazhab yang paling ekstrim Syafi'i. Kira-kira kita ikut mazhab siapa setelah itu? Imam Abu Hanifah. Kata mazhab Imam Abu Hanifah, asal ada transaksi sebutan aja, bang, beli bang baksonya bang, oke bang, sudah dianggap sebagai transaksi akad, meskipun belum bayar. Maka metode ini, oleh sebagian para ulama itu, kita perlu menyoroti, ada model-model. Misal, bapak ibu masuk ke dalam warung bakso, bang, ini bayar dulu kah, atau bayar belakangan? Ini penting pak untuk dipahami dan penting untuk dicari tahu. Karena jangan sampai bapak ibu memakan yang haram. Meskipun di belakang dihalalkan. Karena bayar kan. Penting pak. Saya dari dulu 2009 sampai hari ini begitu model kami pak. Kami khawatir yang kami makan ini salah. Atau syubhat. Maka saya bilang, bang saya bayar duluan. Setiap saya mau beli barang bu, di mana-mana, baik sate, baik apa, saya bayar duluan. Bayar duluan. Setelah saya bayar, baru saya makan barang tersebut. Atau saya bilang begini, bang, ini bayar di muka atau di belakang? Dia bilang, di belakang aja pak. Oke, bang kami makan ya. Silahkan pak, akad terjadi. Ini bukan mazhab Syafi'i. Tapi ada sebagian ulama Syafi'i yang memahami hal demikian. Makanya kata para ulama, akad itu ada yang sifatnya tersurat dan tersirat. Nah, ini penting nih pak. Tapi kalau di temilahan tak begitu dia. Persis model akad transaksi. Halal, halal. Gitu. Ini model-model akad. Kapan waktu lah kita sampaikan model-model akad itu. Salah satunya gini. Bang Ardi, saya beli ya. Ya, saya jual bang. Sah, sah. Halal, halal. Ini bukan nikah ya. Jadi bukan transaksi akad itu bukan akad nikah aja. Akad jual beli juga begitu. Sekarang bagaimana kalau jual belinya online Ustaz? Akadnya gimana? Nah, kata para ulama, ketika kita bayar barang tersebut, mereka kirim dan uang itu sudah sampai, maka terjadilah transaksi meskipun itu disebutkan oleh para ulama secara tersirat tidak tersurat. Nah, nanti kita bahas model-model itu. Sekarang kita masuk dulu pada poinnya ya. Insya Allah ingatkan saya Bapak Ibu, mudah-mudahan kalau saya ingat, Bapak Ibu bisa ingatkan, nanti kita bahas itu. Karena ini banyak sekali kesalahan di sini Pak. Bapak Ibu saya tanya, siapa yang sering masuk Indomaret? Supermarket. Tiba-tiba anak kita makan dulu belum bayar. Beli es krim misalkan. Belum dibayar tapi kita sudah makan, apa hukumnya? Haram. Kalau kita mau kontan-kontan haram. Bapak Ibu boleh cek dalam kajian siapa, dalam pandangan siapa. Mazhab Syafi'i haram. Mazhab siapa? Imam Ahmad ibn Hanbal haram. Kita makan barang orang dulu tanpa izin. Apa hukumnya makan barang orang tanpa izin? Halal atau haram? Coba bayangkan. Banyak nggak kita buat begitu? Nah, baik. Sekarang yang kedua. Haram karena salah dalam cara memperoleh harta. Tadi dengan kerja. PNS, ada mereka korupsi waktu. Kemudian guru korupsi waktu juga. Sekarang ada cara yang lain. Sekarang bagaimana dengan penjual penipu. Penjual yang nipu, penjual yang tadlis, gharar, penjual yang tidak jelas, penjual yang nipu, penjual yang ada main ribanya, penjual yang ada judinya. Ada salah satu di antaranya, salah satu di antara ini ada dalam transaksi jual belinya, maka pendapatannya berubah menjadi haram. Pendapatannya berubah menjadi haram. Misal dia nipu, yang tadi saya katakan nipu. Kata Nabi, marran Nabi ala subrati ta'am, fa adkhala yadayhi, fa akhadha yadahu balalan, fa asaba yadahu balalan. Ketika Nabi jalan ke satu toko, nampak toko kurma. Ketika Nabi nampak toko kurma, Nabi masukkan tangannya ke dalam kurma tersebut. Kemudian Nabi angkat, lah kok basah kata Nabi. Kok basah kata Nabi.
Kemudian Nabi bilang sama penjualnya, kenapa tidak ditaruh yang basah itu di atas biar yang lain melihat? Kata penjual tadi, itu basah karena hujan. Asabahul ma' karena air. Kata Nabi, faman ghassa falaysa minna. Barang siapa yang nipu, yang curang dalam transaksi jual beli, bukan dari golongan kami, kata Nabi. Nah, bukan dari golongan kami, Nabi tak mau akui, meskipun dia muslim, Nabi tak mau akui dia. Nah, apa maksudnya? Barang yang dia makan hasil daripada penjualan tersebut, kalau dia menjual dan dengan cara menipu, haram hukumnya. Ini ada transaksi seperti, ada jual beli kayak gini, Pak. Misal Bapak Ibu punya toko warung salak. Bapak misalkan warung Bapak sedang sunyi, tidak ada yang beli. Karena saya konco Bapak, kawan Bapak, Wan, tolong kau pura-pura membelilah dulu, biar yang lain mau beli. Kau sebutkan agak bagus sedikit barang aku nih gitu. Ayo Bapak Ibu belanja, barang bagus. Salah, saya beli, enak sekali, saya pujilah misalkan. Saya beli karena saya kawan kan. Oh bagus banget, enak banget gitu. Ini tidak boleh nih Pak, yang kayak gini haram nih. Haram. Karena kerjasama dalam kebatilan. Karena kita dusta. Nah, nanti ini poin penting. Baik, jualan. Ada cara yang lain, ada. Cara mendapatkan dengan model bayar tender suap. Kontraktor, hati-hati kontraktor. Mau tersinggung tak tersinggung lantaklah. Tapi pokoknya kontraktor hati-hati. Kontraktor hati-hati. Karena kalau suap tender haram. Ada enggak dalil yang menghalalkan Ustaz? Tak ada. Ar-rasy wal murtasi finnar. Semua yang melakukan suap, yang suap dan yang disuap masuk neraka semua. Jadi tukang catatnya Ustaz masuk neraka juga. Hati-hati Bang. Baik, kontraktor ya, kontraktor hati-hati. Tapi Ustaz, kontraktor sekarang ini kami memang dulu main tender. Sekarang kami udah tobat Ustaz. Kami sekarang kerjasama dengan anggota dewan. Anggota dewan punya pokir Ustaz. Nah, pokirnya itu punya anggota dewan. Kami bagi hasil aja sama anggota dewan. Oh ya, silahkan, tak ada masalah. Kata para ulama yang kayak gini boleh. Karena dia tidak main tender, tidak main suap. Tapi Ustaz, ada anggota dewan misalkan yang mau melelang pokir. Ini masalah nih. Kalau lelang pokir mesti siapa yang paling banyak bisa memberi kepada anggota dewan. Misalkan, yang kayak gini tidak boleh. Spekulasi namanya. Yang kayak gini haram. Oke Bapak Ibu ya, haram. Jadi cara mendapatkan dengan cara suap. Yang keempat, paksa. Dengan cara memaksa. Memaksa, menipu, judi, haram semua. Contoh judi online. Hasil judi online itu haram apa tidak? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, ada nggak judi online yang dijaga oleh pemerintah? Ada nggak Pak Iwan? Jangan bilang Bang, ada apa tidak? Berani apa tidak? Hah? Oh, oknum saja. Dari tutup kata dia. Ya wallahu alam, benar apa tidak? Tapi yang jelas, kalau ada judi online, sekarang nggak usah judi online lagi. Judi yang jelas. Millions of traders around the world choose TradingView to ensure that